Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah menggerakkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Sunan Derajat Lamongan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah, maka Allah beri 7 golongan naungan pada hari kiamat. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan itu adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang-orang atau orang yang hatinya bergantung di masjid. Di antara ciri orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat adalah orang yang hatinya bergantung di masjid, rindu dengan masjid. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ketua Takmir Masjid Sunan Derajat Lamongan, begitu juga adik-adik saya, rekan remas yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan apa yang antum laksanakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah tentang seorang pribadi yang menjadi legenda dunia Islam, yang kisahnya diriwayatkan dari generasi ke generasi. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan sosok sahabat setia Rasulullah, yang mana dia menemani Rasulullah dalam suka dan duka, pejuang Islam, komandan Islam yang kisahnya tidak pernah lengang dari segala zaman. Setiap generasi akan selalu mengingat sosok manusia yang satu ini.
pendekar. Beliau adalah Sayyiduna Khalid ibn al-Walid. Beliau adalah Sayyiduna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau adalah Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah Al-Qurashi dari suku Quraisy. Satu suku sama Rasulullah, sama-sama Quraisy. Al-Makhzumi dari marga Makhzumi. Al-Makki lahir di kota Makkah. Kunyanya beliau adalah Abu Sulaiman. Karena beliau punya anak laki-laki yang bernama Sulaiman. Makanya beliau diberi kunyah Abu Sulaiman, bapaknya Sulaiman. Laqab beliau, julukan beliau adalah Saifun min suyufillah al-maslulah. Sallahullah ala a'naqil kufar. Julukan beliau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus di atas kepala-kepala orang kafir. Di sahabat Nabi yang mendapat julukan Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus, yaitu Khalid ibn al-Walid. Al-Imam, seorang pemimpin. Al-Amir, seorang komandan. Al-Kabir, seorang yang besar. Qaidul Mujahidin, panglima para mujahid. Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid. Beliau adalah pendekar ketika jahiliyah dan pendekar ketika Islam. Beliau adalah orang hebat ketika jahiliyah dan orang hebat ketika Islam. Karena manusia itu seperti logam. Ya, kalau dia itu hebat ketika jahiliyah, maka dia akan hebat ketika Islam jika dia paham. Seperti logam kecemplung di sampah, kecemplung di kotoran. Kalau logam tetap logam. Kalau dia paham. Makanya Khalid bin Walid ini kalau perang tak pernah kalah. Selalu menyertai Nabi dalam segala pertempuran. Pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah dan para sahabat pernah kalah perang dalam perang Uhud. Dan yang menjadi jenderalnya orang kafir adalah Khalid bin Walid. Ketika jahiliyah, dia ada di barisan musuh, yang mana dengan keahliannya dia berhasil memporak-porandakan kaum muslimin dalam perang Uhud. Hebat ketika jahiliyah, maka dia beriman kepada Allah, masuk Islam, dan dia paham Islam, maka dia pun menjadi orang hebat ketika Islam. Ya, singanya Allah, Laithul Mashhad. Beliau adalah singanya pertempuran, Khalid ibn al-Walid. Ikhwatal iman, kapan Khalid bin Walid masuk Islam? Khalid bin Walid adalah dulunya, karena dahulu beliau adalah orang yang benci Nabi, musuhnya Nabi, musuhnya orang-orang beriman. Kalau ada orang yang beriman, ada orang masuk Islam, maka dia termasuk yang terdepan untuk menyiksa atau memberikan gangguan kepada orang yang masuk Islam. Kapan beliau masuk Islam? Islamnya beliau diceritakan oleh sahabat dekatnya, yaitu Amr bin As. Sama Amr bin As itu mirip dengan Khalid. Dulunya orang kafir, dulunya orang hebat. Ketika masuk Islam, maka dia pun akan tetap jadi orang hebat, tetapi hebat yang sesuai aturan. Sama. Amr bin As berkata, radhiyallahu anhu, kharajtu minal Habasyah. Aku pernah pulang dari negeri Habasyah. Ini kalau cerita ini panjang. Jadi dulu itu para sahabat pernah hijrah sebelum ke Madinah kemana? Ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, negeri Afrika. Jadi dulu para sahabat itu dari Jazirah Arab nyebrang Laut Merah, naik kapal, ya, hijrah ke negeri Habasyah. Kalau sekarang Ethiopia, dengan kultur beda, bahasa beda, wajahnya manusianya beda, semuanya beda. Mereka orang keriting, hitam, legam. Sedangkan para sahabat yang hijrah orang-orang Arab. Ya, itu hijrah pertama. Nah, ketika orang kafir Quraisy ini melihat orang-orang yang masuk Islam itu hijrah ke negeri Habasyah, mereka tidak tinggal diam. Pernah dengar cerita ini? Maka orang kafir Quraisy mengutus diplomat ulung.
Ya, diplomat ulung, negosiator ulung, namanya Amr bin As. Amr bin As ini diutus oleh orang kafir Quraisy untuk berangkat ke negeri Habasyah, tujuannya melobi Raja Najasyi agar Raja Najasyi tidak memberi suaka. Jelas sampai sini? Memberi suaka kepada siapa? Kaum muslimin yang hijrah tadi itu loh, agar disuruh pulang dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Ini ceritanya panjang karena ini nanti ada kaitannya sama Khalid, gitu loh. Dan saya nggak ceritakan semuanya. Intinya Amr bin As berkata, "Wahai baginda raja, telah datang kepadamu orang-orang bodoh di antara kami. Mereka meninggalkan agama kami dan masuk ke negerimu, tapi mereka nggak mau masuk agamamu." Agamanya Najasyi apa? Agamanya Habasyah pada waktu itu apa? Kristen Nasrani, ikut Romawi Raya sana. Mereka punya ajaran baru. Nah, Raja Najasyi kan orang adil. Suruh sini dulu. Maka dijelaskan sama Ja'far bin Abi Thalib, ketua rombongan yang hijrah itu. Dulu kami adalah kaum penyembah berhala, kaum yang telah membunuh anak perempuan kami, kaum yang telah memutus silaturahim, kaum yang telah tidak memuliakan tamu, orang yang kuat memakan orang yang lemah. Kemudian datanglah seorang Rasul kepada kami, memerintahkan kami untuk bertauhid, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali rahim, berbakti kepada orang tua. Maka kami memegang agama itu, kemudian kami dimusuhi oleh kaum kami. Maka kami hijrah kepadamu. Karena Nabi kami berkata, sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang pemimpin yang adil, yang tidak ada orang terdolimi. Maka kami datang mencari suaka kepadamu, wahai baginda raja. Paham? Setelah mendengarkan ajaran Islam, maka justru hatinya raja ini tertarik pada Islam. Ya, dan mengatakan, apakah kamu itu punya tanda ayat yang diturunkan kepada nabimu? Aku pengen dengar. Dibacakan sama siapa tadi? Ja'far surat apa? Surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Didengarkan sama Raja Najasyi, nangis. Ya, tentang surat Maryam itu kan kisahnya tentang Maria, Yesus, itu kan bagaimana Yesus dilahirkan menurut Al-Quran. Nangis, ngertiin kalau ini benar. Setelah itu langsung Kaisar Romawi, Raja Najasyi mengatakan, pergilah engkau wahai Amr bin As, pulanglah ke negerimu, bawa hadiah-hadiah semuanya. Tidak pernah aku berikan, tidak pernah aku usir tamuku ini. Amr bin As ngomong, keluar dari istana, Amr bin As ngomong, aku gak boleh pulang. Aku besok akan kembali lagi. Kembali lagi. Wahai baginda raja, mohon maaf. Orang-orang Islam ini, mereka itu meyakini akidah tentang Yesus berbeda dengan keyakinan Anda. Anda mengatakan Yesus anak Tuhan. Mereka ini beda. Mereka gak menganggap anak Tuhan. Bisa dipahami ya? Itu menunjukkan cerdas gak Amr bin As? Amr bin As cerdas. Mengerti titik-titiknya yang harus disampaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Sang raja memanggil lagi. Manggil siapa? Ja'far. Wahai Ja'far, aku mendengar bahwa kau berkata tentang Yesus berbeda dengan kami. Maka dibacakan sama Ja'far, sungguhnya kami meyakini siapa Nabi Isa, Yesus, sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada kami, bahwa dia adalah seorang Nabi, seorang Rasul, mendapatkan wahyu dari langit, dilahirkan dari perawan suci yang mulia Maryam. Kami mencintainya, tapi kami nggak mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Langsung Najasyi mengatakan, wallahi tidaklah Yesus kecuali yang kamu katakan. Pergilah kau wahai Amr bin As, kami gak menerima hadiah darimu, dan aku tidak akan pernah menyerahkan tamuku kepadamu. Jelas? Nah, Amr bin As kan pulang ini. Itu Amr bin As dari Habasyah itu, hatinya langsung pengen masuk Islam. Karena argumen-argumen yang dikemukakan oleh siapa tadi? Ja'far kepada raja diperhatikan oleh siapa? Oleh Amr bin As. Maka dia itu masuk Islam dalam hatinya. Setelah dari Habasyah, dia pulang ke Mekah, langsung berangkat ke Madinah, hijrah, ingin ketemu Nabi di Madinah. Lah di tengah jalan ketemu Khalid bin Walid, gitu loh ceritanya. Sampai cerita jauh-jauh, ujung-ujungnya ketemu Khalid di sini. Paham ya?
Nah, Amr bin As berkata, kharajtu minal Habasa, aku pulang dari negeri Habasa, keluar dari Habasa, aku ingin menuju ke Madinah, ingin masuk Islam. Berarti dialognya raja dengan dialognya Ja'far membekas gak di hatinya Amr bin As? Membekas. Lisannya menolak, tapi setelah dipikir-pikir hatinya ternyata condong kepada Rasulullah. Jelas ya? Maka kata Amr bin As, aku berangkat menuju utara. Jadi Mekah itu di selatan, Madinah di utara. Ketika aku berjalan ke utara, di tengah jalan aku ketemu Khalid bin Walid. Kemudian kata Amr bin As, walakitu Khalid ibn al-Walid wa dzalika qabailal fatah wa muqbilun min Makkah. Aku ketemu Khalid bin Walid dan pada waktu itu sebelum Fathu Makkah. Jadi Khalid bin Walid, Amr bin As itu bukan orang yang masuk Islam karena Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ketika kaum muslimin berangkat dari Madinah membebaskan kota Mekah, maka mereka pertama kali masuk Islam karena terpaksa. Lah Khalid dan sama siapa? Sama Amr bin As enggak termasuk karena masuk Islam sebelum terjadi apa? Fathu Makkah. Mereka berjalan ke arah Madinah, ketemu di jalan. Maka kata Amr bin As, fakultu, karena ketemu maka aku sapa Khalid bin Walid. Aina ya Aba Sulaiman, wahai Abu Sulaiman, Khalid bin Walid, engkau mau kemana? Dijawab sama Khalid bin Walid, wallahi laqad tabayyanat tariqu, wahai Amr bin As, jalan sudah nampak jelas bagiku. Fa inna rajula ya'ni nabiyya adalah nabiyyun, telah nyata sekarang bahwa Muhammad memang benar-benar nabi. Maka aku tidak ingin terlambat, aku tinggalkan kaumku, aku berjalan ke utara menuju Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan aku akan berbaiat kepadanya. Akhirnya berdua berangkat bareng, ketemu di Madinah, membaiat Rasulullah. Semenjak itulah Khalid bin Walid masuk Islam. Semenjak itu pula Khalid mencurahkan pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya untuk Islam. Khalid bin Walid, puluhan peperangan dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ya, tubuhnya penuh dengan luka, singa. Ya, Khalid bin Walid. Ya, cita-citanya itu ingin mati di medan jihad. Khalid bin Walid mengatakan, wallahi aku berada di malam yang sangat dingin. Panjenengan kalau musim dingin di tanah Arab, dinginnya seperti dingin Lamongan, Bediding apa beda? Beda. Di Madinah itu kalau musim dingin, dinginnya itu sangat apa? Ekstrim. Dan di sana itu dinginnya itu bukan dingin lembab. Dinginnya dingin apa? Kering, menusuk tulang, saking dinginnya. Madinah, saya juga pernah ke Palestina, dinginnya luar biasa kalau musim dingin. Ya, kata Khalid bin Walid, wallahi sesungguhnya aku berada di malam yang sangat dingin untuk menunggu menyerang musuh di subuh hari. Itu lebih aku cintai daripada malam pertama calon pengantin dibawa kepada diriku, atau ketika anakku lahir dan aku diberitahu tentang anakku lahir. Paham nggak maksudnya? Bisa dipahami? Wallahi menunggu musuh malam hari yang dingin itu lebih aku cintai daripada aku menikah kemudian pengantinnya dibawa ke diriku. Biasanya kalau pengantin baru terus istrinya datang kan seneng-senengi wong loh. Gini betul. Tapi jari Khalid bin Walid, wallahi aku menunggu musuh di malam yang sangat dingin untuk menunggu waktu subuh untuk menyerang musuh. Itu lebih aku cintai, lebih menggembirakan hatiku daripada pengantinku dibawa kepada diri. Saking cintanya jihad. Paham ya? Khalid bin Walid. Kemudian ikhwatal iman, Khalid bin Walid ini keutamaannya sangat banyak. Apa saja? Silakan ditulis. Kalau punya anak kasih nama Khalid. Pendekar Islam, Khalid ibn Walid. Kalau punya anak kasih nama Khalid, jangan Khalid bin Walid, Khalid bin dirimu. Kadang-kadang saking senengnya sama Khalid bin Walid sampai bin-binnya ikut bin Walid. Paham nggak maksudnya? Kalau nama sampean Ahmad ya Khalid bin Ahmad. Jangan saking senengnya sama Khalid bin Walid sampai nama anaknya Khalid bin Walid, padahal anaknya dirinya sendiri. Bisa dipahami ya? Baik. Apa saja keutamaan Khalid? Silakan dicatat, riwayatkan ke anakmu, ajarkan ke anakmu tentang Khalid bin Walid ya jamaah. Yang pertama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbaro annahu sayfun min suyufillah
sallahullah ala ru'usil kafirin. Keutamaan beliau yang pertama adalah beliau adalah pedangnya Allah yang terhunus untuk orang kafir. Wallahi, seandainya Khalid bin Walid tidak punya keutamaan kecuali satu ini saja, itu sudah cukup. Karena itu keluar dari lisannya Rasul. Rasul pernah mengatakan Khalid bin Walid saifun min suyufillah. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah yang terhunus. Sehingga Islam itu wibawa, gak seperti sekarang ini dibuat guyonan sama orang-orang munafikun. Betul enggak? Yang menjelek-jelekkan ya justru orang-orang Islam sendiri. Maka butuh Khalid bin Walid. Ya, harus kita tata anak-anak kita. Kita ajarkan Al-Quran. Kita harus ajarkan. Kita harus cetak anak-anak yang orientasinya bukan dunia. Tapi orientasinya adalah menjayakan Islam. Mungkin detik itu nanti kita nggak tahu. Tapi paling tidak kita meretas jalan itu dengan mendidik anak-anak kita. Makanya kajian-kajian siro ini harus dibangkitkan supaya tahu Islam. Oh, cuy, kisah digo idola penyanyi pop Korea. Banci kabeh akhirnya. Rambutnya dicet, gak karu-karuan. Ikutilah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anakmu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seperti kau ajarkan kepada anakmu Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ajarkan kepada mereka supaya tahu bahwa mereka dulu punya kakek moyang, nenek moyang yang pendekar-pendekar. Ya. Kita tanamkan biar nggak menjadi generasi yang loyo. Itu kelemahannya umat Islam sekarang. Bapaknya nggak ngerti agama, anaknya genjerang-genjer di pinggir jalan. Nah, ini harus kita tanamkan. Mulai dari masjid, kita didik anak-anak kita, ya, supaya menjadi generasi yang unggul. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor." Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansor, dan dari kalangan ansor, walladzina taba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka. Mereka ini siapa maksudnya? Dan orang-orang yang mengikuti mereka, siapa mereka di sini? Muhajirin dan ansor. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi untuk diridhoi Allah, satu harus jadi muhajirin, dan kita nggak bisa jadi muhajirin, sudah selesai. Ansor ya sudah selesai. Jatah kita nomor 3, dan orang yang mengikuti mereka. Makanya kalau ingin diridhoi Allah, maka dalam surat At-Taubah ada 3 golongan yang diridhoi Allah. Catat surat At-Taubah ayat 100, yang diridhoi Allah itu 3 golongan. Muhajirin, ansor, dua-duanya kita tidak mungkin. Jatah kita yang terakhir apa itu? Walladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti mereka. Makanya kita harus mengikuti para sahabat. Itu keutamaan yang pertama, bahwa Khalid bin Walid adalah apa tadi? Pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Gimana ceritanya Khalid kok diberi julukan pedangnya Allah? Ada yang tahu? Kisahnya itu bagaimana? Apa? Kenapa Khalid bin Walid diberi julukan pedangnya Allah? Bagaimana asal-usul riwayatnya itu? Jadi ceritanya begini. Saya mau cerita boleh? Cerita tadi saya cerita. Ya. Ceritanya itu pada waktu itu Rasulullah SAW mengutus pasukan untuk pergi ke tempat namanya Mu'tah untuk berperang dengan unsur-unsur Romawi. Jadi di zaman Rasulullah itu sudah ada gesekan antara kaum muslimin dengan Romawi Raya, unsur-unsurnya meskipun gak jantungnya. Di antara di negeri Mu'tah. Rasulullah sudah bisa memprediksi bahwa bukan prediksi, Rasulullah dapat wahyu. Rasulullah tidak pernah meramal. Kalau ada orang mengatakan ini seperti yang diramalkan Rasulullah, emang Rasulullah dukun apa ngeramal? Tidak pernah Rasulullah ngeramal. Yang diomongkan itu apa? Wahyu. Makanya jangan mengatakan ini sesuai dengan ramalan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah meramal. Tapi apa? Wahyu. Pasti benar. Jadi Rasulullah pada waktu itu, ya perhatikan, mengutus pasukan ke negeri Mu'tah. Mu'tah itu sudah unsur-unsur Romawi di utara sana. Saking besarnya musuh,
Nabi nunjuk 3 komandan sekaligus. Ya, dalam perang itu nggak pernah Nabi nunjuk 3 kecuali dalam perang itu. Rasul menunjuk yang menjadi panglima perang, yang menjadi jenderal adalah Zaid bin Harisah. Kalau nanti dalam peperangan Zaid gugur, maka akan diganti Ja'far bin Abi Thalib. Yang tadi itu sudah balik ke Madinah nanti. Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib wafat atau gugur, akan diganti Abdullah bin Rawaha. Tidak pernah loh Nabi ngutus pasukan terus ngomong kayak gini, itu nggak pernah. Nabi itu kalau ngutus pasukan langsung jenderalnya ini, wis titik. Paham nggak? Tapi khusus dalam perang Mu'tah ini Rasulullah mengatakan jenderalnya adalah siapa tadi yang pertama? Zaid bin Harisah. Kalau dia gugur diganti Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia gugur diganti Abdullah bin Rawaha. Sudah diomongkan Nabi di depan itu. Berangkatlah pasukan ini. Ya, berangkatlah pasukan ini. Melihat pasukan musuh yang gak seimbang. Kayak lautan manusia. Sedangkan kaum muslimin cuma sedikit. Romawi. Gede. Kaum muslimin cuma sedikit. Melihat manusia yang kayak lautan begitu. Para sahabat berunding. Ayo kita kirim surat ke Rasulullah untuk menambah pasukan kita. Paham gak maksudnya? Untuk menambah pasukan kita. Langsung Abdullah bin Rawaha mengatakan, "La, tidak. Wallahi kita berperang bukan karena jumlah. Wallahi kita berperang untuk 2 hal. Kita hidup mulia atau mati syahid di tempat ini. Syahid itulah yang kita cari. Gak usah minta tolong ke Rasulullah kirim surat untuk nambah pasukan. Gak usah. Karena para sahabat sudah terlatih. Perang Badr 300 sama 1000 menang 300. Perang Ahzab, lautan manusia melawan kecil. Yang lautan manusia digulung sama Allah, dimenangkan yang kecil. Sudah terlatih, sudah biasa. Maka dihadapi. Terjadi pertempuran di negeri Mu'tah itu, Rasulullah di Madinah cerita sama sahabat, seakan-akan live. Paham gak maksudnya? Jadi peperangannya ada di Mu'tah, Rasulullah cerita. Paham gak maksudnya? Cerita di Madinah, ada sahabat yang pincang, ada yang gak ikut perang. Cerita, sekarang bendera dibawa Zaid bin Harisah. Menceritakan kejadian yang ada di mana tadi? Di Mu'tah. Sekarang Zaid gugur. Semoga Allah mengampuni Zaid. Sekarang bendera perang dibawa Ja'far. Dan sekarang Ja'far gugur. Semoga Allah mengampuni Ja'far. Sekarang, perhatikan, sekarang panji bendera perang dibawa Abdullah bin Rawaha. Dan sekarang Abdullah bin Rawaha gugur. Tiga-tiganya gugur. Tiga-tiganya apa? Yang dipilih Nabi itu gugur. Setelah itu Nabi bercerita di depan sahabat di kota Madinah. Menjelaskan peristiwa yang ada di negeri luar. Kemudian Rasulullah mengatakan, sekarang, perhatikan, setelah tiga-tiganya wafat, Rasulullah mengatakan, sekarang bendera dan panji Islam di bawah pedang, di antara pedang-pedang Allah yang terhunus untuk orang kafir, yang dengannya Allah membukakan jalan bagi kaum muslim. Perang telah usai. Ternyata siapa itu orangnya? Khalid ditunjuk Nabi enggak itu? Tolong dijawab. Khalid ditunjuk Nabi enggak tadi itu? Tapi melihat kondisi payah, jumlah yang sedikit, ditambah banyak yang gugur bergelimpangan, Khalid bin Walid langsung mengambil tindakan, diambil itu apa namanya? Bendera itu. Terus dia langsung memerintahkan dirinya sendiri itu jadi pemimpin. Karena nggak ada lagi, sudah gonjang-ganjing. Lalu dengan inisiatif sendiri, Khalid bin Walid mengambil apa? Bendera dan melakukan trik-trik dan strategi, akhirnya kaum muslimin berhasil lolos dan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itulah Khalid bin Walid ketika sampai di kota Madinah, ternyata yang dikabarkan Nabi dalam pidato tadi itu, sekarang bendera atau panji perang di bawah pedang di antara pedang-pedangnya Allah, ternyata siapa? Khalid. Semenjak itulah Khalid dijuluki Khalid Saifullah. Khalid pedangnya Allah. Jadi yang menjuluki Khalid pedangnya Allah itu bukan kaum muslimin, tapi Rasul sendiri. Pedangnya Allah. Semenjak itu Khalid dijuluki pedang. Dijuluki apa? Pedang di antara apa tadi? Pedang-pedangnya Allah. Saya mau tanya, dalam perang Mu'tah tadi kaum muslimin kalah apa menang?
kalah, tapi efeknya luar biasa. Itu posisinya Nabi itu ada di kota apa? Medina. Kaum kafir Quraisy ada di Mekah. Dengan adanya peperangan itu, mata dunia terbelalak. Kenapa kok terbelalak? Muhammad SAW yang kecil melawan apa? Romawi. Bukan masalah kalah menangnya, tapi berhadapan dengan raksasanya itu loh. Paham maksudnya? Sehingga ini justru mengangkat secara politik, mengangkat namanya kaum muslimin. Paham sampai sini ya? Oke, kembali ke Khalid bin Walid. Jadi semenjak itulah Khalid dijuluki pedangnya Allah. Dan ada kisah luar biasa. Ketika Rasulullah wafat, yang jadi pemimpin khalifah siapa? Yang jadi khalifah setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya tak? Abu Bakar ketika jadi khalifah muncul 3 penyakit yang di zamannya Nabi nggak ada, mulai muncul. 1, muncul Nabi palsu. Musailamah al-Kadzab, ya kan? Al-Ansi, kemudian banyak. Kemudian yang nomor 2 penyakitnya banyak orang murtad. Yang ketiga banyak orang ingkar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menunjuk Khalid untuk membereskan itu. Beliau datang ke Yamamah, datang ke Al-Ansi, dientai semuanya sama Khalid bin Walid. Suruh tobat, gak tobat entek. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq itu hazim, orangnya teguh. Ya. Karena apalagi beliau ada Khalid bin Walid. Dientai kabeh wong sing mau murtad itu sama Khalid bin Walid. Dan di zamannya siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memerintahkan, perhatikan, memerintahkan Khalid ke negeri Irak untuk membereskan sana, untuk ditaklukkan. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga memerintahkan sebagian sahabat untuk pergi ke Yarmuk. Yarmuk itu sudah Romawi. Ternyata yang di Irak sudah dibereskan sama Khalid, beres. Tapi yang di Syam, kalau di Irak lawannya Persia, jelas. Tapi kalau di Syam lawannya apa? Romawi, keteteran. Ya, perang Yarmuk itu catat jumlahnya kaum muslimin 27.000. Banyak apa sedikit? Jumlahnya kaum muslimin dalam perang Yarmuk di masanya siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, Rasul sudah wafat. Perang Yarmuk ini kelanjutan dari perang apa? Perang Mu'tah tadi itu. Masih ada, ya itu tadi namanya perang kan silih berganti. Dalam perang Yarmuk ini jumlahnya kaum muslimin 27.000. Perhatikan. Jumlahnya orang Romawi berapa? 120.000. 4 kali lipat lebih. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi enggak sebanding ini. Di atas kertas menang Romawi. Ya, kalaulah bukan karena pertolongan Allah. Maka Rasulullah SAW melihat, bukan Rasulullah, siapa tadi? Abu Bakar melihat kondisi yang memprihatinkan itu. Rasulullah langsung kirim, Abu Bakar langsung kirim surat cepat dibawa ke Irak. Apa isinya? Isinya singkat kata, wahai Abu Bakar, kalau kau selesaikan urusanmu wahai Khalid, saya ulangi, wahai Khalid, kalau engkau sudah selesai urusanmu di Irak, segera bawa pasukanmu ke negeri Syam untuk menolong saudaramu yang ada di negeri Syam. Di negeri apa tadi namanya? Atau di daerah mana tadi? Yarmuk. Jelas sampai sini? Jelas ya? Apa yang terjadi ikhwatal iman? Karena perintah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq harus segera cepat. Karena di Yarmuk pasukan kaum muslimin yang cuma berapa tadi? 27.000 melawan 120, gak sebanding. Maka nulis surat cepat. Maka Khalid bin Walid membawa pasukan jumlahnya berapa? 9.500 doang. Ya, maka Khalid membawa pasukan di Irak 9.000 berapa tadi? 500. Dibawa, kalau pakai jalur biasa dari Irak ke Syam gak nutup waktunya. Paham gak maksudnya? Maka Khalid bin Walid menempuh jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Paham maksudnya? Menembus padang pasir yang menganga itu. Kalau nggak gitu, nggak cukup waktunya. Bisa dipahami kira-kira? Di tengah jalan sudah ditegur sama orang. Kalau sampai kamu lewat jalur padang pasir, nggak pernah orang melewati sini. Kalau pada hari ini kamu nggak ketemu pohon ini, kamu binasa di tengah padang pasir.
Pokoknya jalan terus ke arah sana, nanti ada pohon seperti ini. Kalau kau sudah ke sana pada hari ini, pada hari tertentu disebutkan, kamu nggak melihat pohon itu berarti kamu binasa. Paham nggak maksudnya? Tapi Khalid itu orangnya azamnya tinggi, berangkat Pak. Ketika berangkat kehabisan bekal, haus. Apa yang dilakukan Khalid? Khalid menyembelih unta-unta mereka, dan unta itu punya tangki di dalam tubuhnya itu. Tangki apa? Tangki air. Tuh, unta itu makhluk Allah yang beda. Unta itu binatang yang beda dengan binatang yang lain. Di antara keistimewaannya unta itu bisa menyimpan apa? Air. Jadi kalau ada air, dia minum sebanyak-banyaknya. Setelah itu lama nggak minum-minum. Karena ditaruh di cadangan air, ada tangkinya, ada tandonnya di situ. Ya. Maka disembelih sama Khalid bin Walid, diambil airnya itu diminum sama para sahabat-sahabatnya. Sampai segitunya Khalid bin Walid. Dan di antara keistimewaannya unta adalah, unta itu kalau jalan bareng, depan belakang kanan jalan, kemudian depan belakang tapi yang kiri mundur. Jadi nggak ada, seluruh mamalia itu kalau jalan silang. Antum lihat kucing, antum lihat kambing, kalau jalan kan silang. Seperti orang gerak jalan. Orang gerak jalan itu silang apa enggak? Sampean paham enggak yang saya maksud? Enggak perlu. Coba gerak jalan. Silang enggak gerak jalan itu? Silang. Semua hewan mamalia sampean lihat, kalau jalan silang. Kalau yang maju itu depan kanan, maka sini yang maju yang kiri. Bisa dipahami? Silang, kecuali unta. Jadi begini unta itu. Ininya maju. Lihat setelah ini, lihat di YouTube semuanya, setelah kajian. Makanya Allah katakan afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihatlah ke unta. Unta itu luar biasa, Pak. Seluruh manfaat, kok jadi bahas unta ini. Seluruh manfaat hewan itu ada pada unta. Dagingnya bisa dimakan, kemudian susunya bisa diminum, punggungnya bisa digunakan untuk kendaraan, punggungnya bisa untuk muatan. Tidak ada semultitalenta unta. Gak ada. Kuda bisa untuk berkendara, tapi bukan untuk muat barang. Jelas apa enggak? Sapi bisa dimakan dagingnya, tapi nggak bisa dipakai berkendara. Tapi kalau unta multitalenta, sampai kencing-kencing nggak bisa diminum. Setuju nggak? Ya ada di hadis Rasulullah. Makanya dalam ayat dikatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Karena memang beda. Kembali ke materi, itu panjang kalau bahas unta itu ada keutamaan 1, 2, 3, 4, 5. Antum coba diketik di internet keutamaan unta buahnya. Oke, kembali ke Khalid bin Walid. Diminum semuanya itu tadi. Sampai tiba di negeri apa? Syam. Tiba di negeri Syam itu Khalid bin Walid. Ini baru jelaskan satu, Pak, pedang Allah. Padahal ini banyak nih materinya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Orang Romawi ini penasaran sama pasukan Islam, kirim mata-mata. Ketemu kan Khalid bin Walid yang 9.500 ketemu sama berapa tadi? 27.000. Totalnya berapa? 36.500 ya. Oke. Ketemu sudah. Dikirim pasukan mata-mata Romawi. Dilihat. Setelah itu lapor ke komandan. Bagaimana mereka ini? Orang Arab dari dulu penggembala kambing kok mau menyerang kita? Disampaikan sama mata-mata, wahai komandan, wallahi saya melihat mereka adalah ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Saya melihat mereka adalah rahib-rahib di malam hari dan para kesatria yang ada di siang hari. Jadi kalau malam itu sahabat itu sholat, sujud, baca Quran seperti rahib, seperti pendeta. Kalau malam itu mereka memohon pertolongan sama Allah. Siangnya berkuda memanah pendekar kesatria. Ketika diomongin itu, kata pemimpinnya, wallahi kalau yang kamu omongkan ini benar, maka sesungguhnya dalamnya tanah itu lebih baik daripada atasnya tanah. Lebih baik kita mati maksudnya. Karena kita menghadapi musuh yang bukan sembarangan musuh, gitu loh maksudnya. Akhirnya datanglah jenderalnya Romawi menemui Khalid. Namanya ada dua riwayat, ada yang mengatakan Mahan, ada yang namanya Joz atau Jurja. Saya ceritakan yang Mahan dulu. Mahan datang dan ngecek Khalid. Ya Khalid,
Kami tahu kalian itu bangsa Arab, datang kemari, kita tahu kalian kan nggak bisa makan kan di sana kan, gersang, tandus. Kalian datang ke Romawi karena cari fulus, cari uang, cari makanan, cari apa namanya, dinar, dirham. Sudahlah, gak usah perang. Begini aja, kita negosiasi, kita nego aja. Gini aja, kalian pulang ke negeri Arab, setiap satu pasukanmu kami beri, perhatikan, kami beri 10 dinar. Dan kami beri pakaian, kami beri pakaian, kami beri makanan. Bayangkan, tadi jumlahnya berapa kaum muslimin? 36.500 kali 1 dinar per orang. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Sekarang ini 1 gramnya berapa? Yang ahli emas. Emas sekarang berapa? Saya nggak tanya bapak-bapak, karena bapak itu nggak tahu. Yang paling ahli emas itu ibu-ibu. Mas Zainal, Mas Hasan, kan gitu. Sekarang ini 1 gram berapa? 1 juta, tahu nggak? Emas murni, maksudnya. Terakhir saya lihat 1 juta. Kalau 1 juta berarti 4 juta berapa? Ayo, matematikamu yang cepet lah. Ya, berarti 4.250.000. Ya, itu mohon maaf, bukan 1 dinar tadi saya ngomong. Setiap orang saya kasih 10 dinar. Berarti kalau 10 dinar berarti berapa? 42.500.000 kalau konversi sekarang ini misalnya. Per orang. Kali berapa tadi? Singkat kata itu sedikit apa banyak? Banyak. Sudahlah kamu pulang wahai Khalid. Bukankah kamu itu datang ke sini tujuannya cari makan? Bukankah kamu datang ke sini cari pakaian? Karena di Arab itu nggak ada tandus, kalian pengen duniawiya. Sudahlah pulanglah kami kasih, nggak usah perang. Kata Khalid, la abadan, bukan itu kami datang kemari. Lalu apa kamu datang kemari wahai Khalid? Wallahi kami datang kemari karena kami adalah kaum peminum darah. Dan kami mendengar darah yang paling lezat di muka bumi adalah darahnya orang Romawi. Mati itu orang. Khalid mengatakan, wallahi akan saya datangkan kepada kalian kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Tu'in sama. Dalam riwayat lain ada jenderalnya Romawi namanya George. Dia datang, panglima ini. Wahai Khalid, tolong kamu harus jujur sama aku. Kami di negeri Romawi mendengar bahwa kamu itu diberi julukan pedangnya Allah. Itu gimana ceritanya? Apakah nabimu berdoa sehingga turun pedang dari langit terus dikasihkan kamu sehingga kamu menang terus? Apakah seperti itu asal usulnya? Maka Khalid mengatakan, lah, kami dahulu adalah kaum penyembah berhala. Dahulu adalah kaum yang memutuskan silaturahim. Kaum yang tidak menunaikan hak-hak. Kemudian datanglah seorang Rasul. Kami memusuhinya. Sampai suatu saat terang kebenaran dan kami mengikuti Nabi ini. Maka kami perang membelanya. Kami bersamanya dalam suka dan duka. Sehingga Allah memberikan kami kemenangan-kemenangan. Dan setelah itu Allah memberikan nama kepadaku Saifun min suyufillah. Semenjak itulah Nabi memberiku gelar Saifun min suyufillah. Pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Setelah itu kata Panglima tadi, bagaimana supaya orang itu bisa masuk Islam? Kau harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dalam riwayat George ini masuk Islam. Karena saking kagumnya sama saya tadi, Khalid bahwa indahnya ajaran Islam, masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Nah, itu semenjak itu diberi gelar apa tadi? Pedang di antara pedang-pedang Allah. Itu keutamaan nomor berapa ya jamaah? 1, baru 1. Panjangnya kayak gitu. Ya enggak selesai. Nah, makanya Rasulullah itu kalau ada sahabat-sahabat yang ingin melukai Khalid, maka Rasulullah yang membela Khalid. Rasulullah itu Rasulullah mengatakan, la tudhu Khalidan, jangan sampai ada yang menyakiti Khalid. Fa innahu sayfun min suyufillah, karena dia adalah pedangnya Allah yang Allah hunus untuk orang-orang kafir. Makanya Pak, perhatikan ucapan saya. Khalid bin Walid ini Pak, meskipun ikut perang, semua perang dilalui sama Nabi. Tidak pernah tertinggal 1 hari pun. Selalu terdepan memimpin pasukan. Khalid bin Walid. Tetapi beliau wafatnya diranjang, Pak. Wafatnya diranjang, bukan di pertempuran.
Padahal penuh dengan luka, penuh dengan sayatan, penuh dengan kemenangan. Khalid itu ibarat musuh sewu nih. Khalid mek siji tok. Wong sewu disikat karo Khalid itu. Tak iso bayangno. Awakmu kan paling enggak bayangno ben Romawi, ono pendekar sakti. Iki temenan gak dongeng nek iki. Khalid bin Walid. Ya, pendekar. Orang satu kayak 100 Khalid bin Walid. Singa. Khalid bin Walid. Tapi matinya diranjang, Bang. Matinya tidak di medan jihad. Semua peperangan diikuti. Menumpas gerakan ini, menumpas kaum murtad, menumpas nabi palsu, menumpas Persia, menumpas Romawi. Dilakukan Khalid jadi pemimpin. Tapi wafatnya diranjang, Pak. Bukan di medan tempur. Dan ternyata di situ ada hikmahnya. Kenapa Khalid kok tidak wafat di medan pertempuran? Karena beliau punya gelar pedangnya Allah. Seandainya Khalid dibunuh orang kafir, berarti pedangnya Allah kalah. Paham nggak? Allah nggak ingin pedangnya itu kalah. Makanya di antara hikmah kenapa Khalid bin Walid kok tidak wafat di medan jihad, karena Allah tidak ingin pedangnya kalah. Jelas? Tuh, cari ini pedangnya Allah kok kalah perang kan gitu nanti. Allah nggak mau. Makanya Khalid nggak mati-mati. Waktu perang nggak mati, mesti. Saking hebatnya Khalid sampai Umar itu gak senang sama Khalid. Gak senang bukan negatif loh ya. Makanya ketika Abu Bakar ini wafat, Umar jadi khalifah. Yang dilakukan Umar pertama kali, mecat Khalid. Jangan ditanggapi negatif. Ini pecat dalam tanda petik gitu loh. Di zamannya Abu Bakar itu sudah diingatkan sama Umar. Wahai Abu Bakar, wahai khalifah Rasulullah, tolong kamu pecat itu Khalid itu. Dalam pedangnya itu ada kecepatan. Paham nggak? Dalam pedangnya Khalid itu ada kecepatan. Saya khawatir. Apa kata Abu Bakar? Luar biasa Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wallahi tidak pernah aku akan sarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Rasulullah SAW. Tak mau Abu Bakar. Makanya Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah, pecat langsung. Karena Umar ini khawatir manusia itu menjadikan Khalid sebagai kayak jimat gitu loh, Pak. Iki perang, ono Khalid menang, ono Khalid kok. Ngono. Mau perang kan? Sapa wong Islam? Khalid wis menang. Lah Umar iki kuwatir, iki salah-salah wong dadi mengkultuskan apa? Khalid. Berarti tujuannya Umar bagus enggak? Bagus. Kuwatir kalau ada Khalid pasti menang, pasti menang. Akhirnya mereka itu kurang tawakalnya sama Allah. Gitu loh maksudnya itu. Makanya nanti itu ketika Khalid dipecat itu, ketika itu dipecat itu maksudnya diberhentikan, di rolling gitu loh ya. Bahasa yang lebih enaknya begitu. Waktu perang ke negeri Syam itu, Khalid diberhentikan, yang diutus ya, yang digantikan siapa? Digantikan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Khalid terus, wah gak situ perang, males aku jadi anak buah. Biasa aku memimpin pasukan menang terus, saya aku jadi anak buah, males sakit hati. Akhirnya membuat gerakan sakit hati. Enggak. Khalid perang itu bukan untuk Umar. Khalid perang untuk siapa? Allah SWT. Beliau ketika menerima surat pemecatan, ya, tolong jangan dimaksud negatif. Itu bagus, itu bagus, itu kebijakan Umar. Maka kalau ditutup sama Khalid, perang tetap. Dan Khalid bin Walid langsung mendatangi Abu Ubaidah ibn Jarrah, jenderal yang baru. Dan Khalid bin Walid mengatakan, selamat marhaban untuk pemimpin kita yang baru, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Aku mendengar Rasulullah berkata bahwa Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah aminu hadil ummah, manusia yang paling amanat dari umatku. Memang Nabi pernah ngomong gitu, manusia yang paling amanat. Siapa tadi? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah mendengar Khalid mengatakan seperti itu, maka Abu Ubaidah bales dan mengatakan, marhaban, selamat datang wahai saudaraku, aku mendengar Rasulullah mengatakan bahwa kamu adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Itu sahabat kono rati. Yang saya kira, tuh aku dipecat. Iku saiki sing dadi tukaran gak situ perang. Nek saiki gitu betul. Oh, sahabat enggak. Karena mereka berjuang untuk Allah, didikan Rasulullah mereka ini. Manusia yang ikhlas karena Allah. Tuh, itu Khalid bin Walid. Keutamaan nomor 2. Keutamaan Khalid ibn al-Walid yang nomor 2. Wa min manaqibi qurbuhu minan nabi. Khalid bin Walid termasuk orang yang dekat sama Nabi.
Ini yang nomor 2. Ceritanya pada waktu itu Rasulullah bersama Khalid bin Walid. Perhatikan. Pada waktu itu Rasulullah bersama Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke salah satu istrinya yang bernama Maimunah. Maimunah itu istri Nabi, ibunda kita, ibunda orang yang beriman. Maimunah bintil Haris, bibinya Abdullah bin Abbas, itu istrinya Nabi. Rasulullah bersama Khalid bin Walid masuk ke rumahnya istri, salah satu istrinya, yaitu Maimunah. Terus disuguhkan kepada Rasulullah daging dhab. Disuguhkan kepada Rasulullah daging dhab. Dhab itu sering orang menerjemahkan kadal gurun. Atau bukan. Kebanyakan orang menerjemahkan dhab itu dengan nyambe atau biawak. Dulu waktu kita masih belajar ya, menerjemahkan dhab ya biawak. Makanya dulu kita pondok ya cari biawak dimakan. Padahal itu bukan biawak dhab itu. Paham nggak? Dhab itu saya nggak bawa tablet. Kalau bawa tak kasih tahu. Saya punya video YouTube itu saya sampaikan di situ perbedaan antara dhab dengan apa? Dengan biawak. Dhab itu bukan predator. Kalau nyambe kan predator, Pak. Suka menerkam ayamnya ibu mertua saya waktu di kampung itu. Predator dan dia makan segala dia. Apa istilahnya kalau makan segala? Omnivora itu. Makan bangkai, makan apa, nyambe dan punya kuku nyambe itu. Sedangkan dhab itu bukan. Dhab itu makan buah, makan sayur di padang pasir, makan daun-daunan. Jadi beda, intinya beda. Dhab boleh dimakan. Yang nggak biasa ya nggak tega makan, kayak kadal gitu loh, Pak. Setelah ini tulis di internet alif lam dhab ba. Dhab muncul hewannya. Ya. Jadi Rasulullah sama Khalid bin Walid pergi ke rumahnya Maimunah bintil Haris istrinya, terus disuguhkan daging dhab. Terus tolong sampaikan ke Rasulullah. Rasulullah itu belum tahu itu daging apa. Maka disampaikan, ya Rasulullah ini daging dhab. Ya Rasulullah nggak jadi. Rasulullah nggak jadi makan. Tapi Khalid dimakan sama Khalid. Dimakan sama Khalid. Nggak dilarang sama Nabi. Nggak dilarang sama Nabi. Kata Rasulullah, karena ini bukan makanan bangsaku. Karena orang Mekah nggak ada yang makan kayak gitu loh. Ini kan orang apa? Sudah tiba di mana? Di Madinah. Jadi Rasulullah nggak mau makan dhab, tapi bukan haram, karena buktinya Khalid makan tapi tidak dicegah. Lah banyak orang salah paham dengan dhab ini, dikira biawak, akhirnya biawak dipangani karo Lamongan itu. Dikira dhab itu apa? Ya beda, dhab bukan biawak, dhab sendiri. Dhab itu artinya dhab, sedangkan biawak bahasa Arabnya warol. Warol ini makan dhab. Nyambe yang di kali-kali Lamongan itu bahasa Arabnya itu warol. Bahkan warol itu makan dhab. Paham maksudnya ya? Berarti warol ini predator. Dia bukan dhab. Berarti hukumnya beda. Dhab itu boleh dimakan. Dan itu bisa menguatkan laki-laki. Menguatkan apanya Ustaz? Pikirin dewi. Ibu-ibu silakan nanti kalau ke Makkah beli dhab untuk suaminya. Tayyib, itu nomor berapa itu? Nah, di situ yang menunjukkan kedekatannya adalah Rasul bersama siapa tadi? Khalid diajak ke rumahnya makan bareng. Gitu loh. Itu dalil bahwa Khalid itu sama Rasulullah sangat apa? Sangat dekat. Yang nomor 3. Wa min manaqibihi khaufu minallah wa ruju' ilal haq. Termasuk keutamanya Khalid itu segera tobat kalau salah, takut kepada Allah. Pernah suatu ketika Khalid bin Walid ini ada masalah sama Ammar bin Yasir. Sampeyan tahu Ammar bin Yasir? Sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ammar bin Yasir punya bapak namanya siapa? Ya Yasir, jangan dipikir. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini punya bapak namanya Yasir, punya ibu namanya Sumayyah. Pertama-tama kali masuk Islam, Pak. Ini Ammar sama bapaknya Yasir sama ibunya Sumayyah ditaruh di padang pasir, Pak. Dipecuti, Pak, di depan Ammar. Ayahnya dibunuh di depan Ammar. Ibunya tombak itu ditancapkan ke vaginanya. Ibunya, ayahnya mati di depan Ammar. Ammar disiksa sampai gak kuat. Sampai akhirnya terpaksa dia mengucapkan kalimat kufur.
kalimat murtad. Setelah itu dia nangis datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku dibunuh, ibuku dibunuh, aku disiksa dengan luar biasa. Aku gak kuat ya Rasulullah. Dan aku mengucapkan kalimat kekufuran. Saya menyesal ya Rasulullah, apa aku diampuni oleh Allah? Kata Rasulullah, tidak masalah selama hatimu beriman. Ya, sedangkan kamu diapakan? Disiksa. Jadi Ammar ini luar biasa. Tapi orang lemah, Ammar ini budak. Ya lemah lah intinya. Kalau Khalid kan bukan lemah. Paham gak? Pendekar, kaya, bangsawan, kan gitu ceritanya. Suatu saat Khalid punya masalah sama Ammar. Ammar dimarahi habis sama Khalid. Secara Islamnya duluan mana? Ammar lebih dulu. Tapi dari sisi strata sosial, mana yang lebih tinggi? Khalid. Khalid bangsawan, pendekar, pemimpin peperangan gitu loh. Nah Ammar tidak seperti itu, karakternya beda. Terjadi konfrontasi, terjadi ya kesenggangan antara Khalid sama Ammar. Ammar dimarahi habis sama Khalid, dan Khalid kan orangnya gitu tegas. Ammar mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini? Khalid memarahi aku, menghina aku. Ketika Khalid bin Walid mengerti Ammar mengadu ke Nabi, Khalid yuk ngadu juga. Ya Rasulullah, Ammar itu begini. Dimarahi lagi di depan Nabi. Ammar diam saja. Terus Ammar mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat bagaimana Khalid bin Walid memarahi aku seperti itu ya Rasulullah? Tidakkah engkau melihatnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Perhatikan. Kata Rasulullah, barang siapa menyakiti Ammar, barang siapa memusuhi Ammar, berarti dia memusuhi Allah. Langsung Khalid berubah. Langsung Khalid mengejar Ammar, minta maaf sampai merengek-rengek di depan Ammar. Sampai dia melupakan kebangsawanannya, dia melupakan titelnya, jabatan, dilupakan. Langsung dia minta maaf. Itu menunjukkan bahwa sahabat dulu itu kalau sudah Rasulullah ngomong gak berani bantah. Padahal sebelumnya kan Khalid merasa dirinya yang apa? Benar. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan barang siapa memusuhi Ammar, maka dia memusuhi Allah. Langsung berubah. Dikejar Ammar, minta maaf. Wallahi aku tidak akan ridho sampai engkau memaafkan aku. Takut tidur sebelum dimaafkan siapa tadi? Berarti diantara sifatnya Khalid adalah apa? Segera mengakui apa? Kesalahan. Itu nomor berapa itu? 3. Yang nomor 4. Di antara keutamaannya Khalid adalah Rasulullah suka memuji Khalid. Ya. Jadi pernah suatu ketika kata Abu Hurairah, kami pernah bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Maka Rasulullah bertanya kepadaku, wahai Abu Hurairah, siapa laki-laki yang datang itu? Maka saya jawab, dia adalah Khalid bin Walid ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Khalid bin Walid, ni'ma Abdullah hada. Inilah sebaik-baik hambanya Allah. Subhanallah, yang ngomong ini Rasulullah. Yang ngomongin Rasulullah. Ya Rasulullah mengatakan, dialah sebaik-baik apa? Hamba Allah. Rasulullah mengatakan nikma Abdullah, Khalid bin Walid adalah sebaik-baiknya hamba Allah. Wa akhul ashira, dia adalah saudara yang sangat dekat keluargaannya, sangat penyayang, sangat dekat sama kita. Khalid bin Walid, saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedangnya Allah yang terhunus di atas kepala-kepala orang kafir. Terus yang nomor berapa sekarang? Nomor 5. Beliau adalah sahabat Nabi yang telah membunuh Uzzah. Tahu Uzzah? Lata dan Uzzah. Apa sih Uzzah itu? Yang disembah oleh kafir Quraisy itu loh. Uzzah. Uzzah itu jangan dikira patung. Uzzah itu pohon. Jadi ketika Fathu Makkah, Rasulullah kan memecahi apa? Berhala-berhala toh yang ada di sekitar apa? Ka'bah, dipecahi semuanya. Semua dipecahi, semua Mekah disterilkan dari kesyirikan. Terus Nabi berkata, "Wahai Khalid, berangkatlah menuju Uzzah dan ratakan dengan tanah." Karena disembah-sembah. Ya, disembah-sembah sama ahli jahiliyah. "Wahai Khalid, berangkatlah. Habisi Uzzah itu." Berangkat Khalid. Pohon besar itu ditebang sama Khalid. Dihalang-halangi sama juru kuncinya. Oh, Khalid kan imannya sudah kuat. Gak ono kualat wa ma adroka ma kualat. Akhirnya kualat wa ma adroka ma kualat. Tidak ada kualat. Ahli tauhid kok kualat. Basmi sama Khalid. Ditebang itu.
terus punden apa istilahnya yang oma-omanya itu. Enggak tahu bahasanya, diporak-porandakan sama Khalid, ratakan dengan tanah biar enggak dipakai sembah-sembahan lagi. Terus menghadap ke Nabi. Selesai ya Rasulullah. Belum Khalid, belum. Itu bukan Uzza, cari lagi. Duh, kata Khalid tuh, tak enteki ya jenenge. Pohone tak gradakin entek ambek ludes, oma-omane tak enteki kok jari durung. Balik Khalid. Dicari sama Khalid. Ternyata muncul perempuan rambutnya acak-acakan, kata orang Lamongan rambutnya daul-daul. Rambutnya ore-ore, Pak. Welek wong itu, wong wedok. Ini Uzza dibunuh sama Khalid. Jin penunggunya itu dibunuh sama Khalid. Sunnahnya wong nek diketoki medhi itu wantem medine iku. Ya itu sunnahnya para sahabat. Kalau diwedeni sundel bolongnya sih ditempelin karo sahabat. Jangan takut. Ya. Nah, sama diwedeni melayu seneng ya. Sama diwedeni pocong, sama nantem pocongnya. Insya Allah itu menungso. Itu serius sih, Pak. Bapakku itu pernah ngomong, nek ono isu pocong-pocong rata-rata itu modus. Bisa jadi orang pengen sugih kan itu kan? Macam-macam itu. Sama nek ono pocong tengah wengi kono pocong ojo mlayu. Gelo watu kepruk ndas. Kok paling ngomong atuh ngono. Ya itu diajarkan ke sahabat. Jangan lari kalau ada setan. Ya. Ya jangan yakin. Itu dihabis sama Khalid. Jadi Khalid ini adalah sahabat Nabi yang berhasil membunuh siapa tadi? Uzza. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Terus yang nomor berapa ini? 6. Khalid bin Walid ini biasa minum racun. Enggak mempan racunnya ini. Perhatikan. Utiya Khalidun bisummin. Pernah Khalid bin Walid itu didatangkan kepadanya racun. Khalid berkata, "Mahada, apa ini?" Kata orang-orang, "Sum, ini racun wahai Khalid." Diminum sama Khalid. Dan tidak ngefek apa-apa. Ya, sama Khalid bin Walid. Makanya di antara itunya beliau adalah beliau itu termasuk orang yang tahan racun. Khalid bin Walid. Ya, tahan apa? Tahan racun. Itu ikhwatal iman sudah berapa kita sampaikan materi ini? Ada 1 jam? Sudah lebih ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kalau diterangkan semua juga sangat panjang ya, tapi itu mudah-mudahan bisa mewakili lah. Saya singkat-singkat, kitabnya tidak saya baca semua. Saya tadi itu bawa kitab dari rumah, ternyata kitabnya saya cari di mobil, ketinggalan di rumah. Jadi saya cari di PDF, alhamdulillah ketemu. Yang berbahasa Arab ini. Monggo silakan kalau ada pertanyaan silakan. Jadi itu tentang bagaimana wafatnya Khalid ya tadi itu. Khalid Walid itu wafat sakit. Sambil sedih nangis. Aku ingin berperang, mati di jalan Allah, tapi ternyata aku mati seperti matinya pengecut. Jiwanya besar Khalid. Tapi itu hikmahnya di situ, karena dia itu pedangnya Allah. Pedangnya Allah nggak boleh apa? Kalah. Kalau pedangnya Allah kalah, berarti gimana pedangnya Allah kok kalah? Makanya di antara hikmah kenapa Khalid bin Walid itu tidak apa? Tidak tewas di medan pertempuran karena Allah nggak ingin pedangnya kalah. Jadi statusnya Khalid tidak terkalahkan karena dia menyandang gelar apa tadi? Pedangnya Allah. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Gimana? Wallahu a'lam bagaimana sifat fisik Khalid bin Walid. Yang jelas beliau adalah orang yang pemberat, seorang yang gagah, badannya kuat. Tapi lebih dari itu wallahu a'lam, saya tadi belum sempat membaca ya. Jadi saya nggak bisa menyampaikan lebih dari itu. Yang jelas beliau adalah orang yang kuat, orang yang posturnya tegap, itu pasti. Tapi bagaimana sifat, bagaimana hidungnya beliau, warna kulit beliau, bagaimana rambutnya beliau itu perlu membaca. Saya nggak berani menyampaikan apa yang belum saya ilmui. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, ada 2 kemungkinan. Yang pertama sudah jelas Ustaz, yang kedua pengen pulang Ustaz.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira sampai di sini dan terima kasih banyak kita ucapkan kepada adik-adik saya, Remas Masjid Sunan Derajat, dan ini adalah pertama kali saya ngisi di Lamongan semenjak pandemi. April apa Mei kemarin mulainya. Baru sekarang ini ya, tetapi tetap pakai social distancing, tetap menjaga jarak dan harus menerapkan protokol kesehatan. Ya, semoga ini adalah awal yang baik dan terima kasih banyak kepada para bapak yang ada di takmir Masjid Sunan Derajat. Semoga panjenengan semuanya sehat walafiat, diberi pahala oleh Allah karena merawat dan ngeramut masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.